Umur 27 tahun rata-rata musisi-musisi meninggal dan lain sebagainya. Yep. Latah macam-macam ya. Tapi ternyata dulu Ana waktu di pemain band ya, bisa dibilang musisi. Wah, lo nggak tenang. Nggak tenang ya? Nggak tenang ternyata. Lah mana nyatanya katanya pemain-pemain musik, pemain band dan seterusnya yang nikmatin hartanya. Katanya wah dunia aman lah. Nggak ada ternyata. Iya. Hafayu TV, telaga di kegersangan ilmu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat datang kembali para pemirsa setia Hafayu Podcast, dan alhamdulillah saya Abu Zahira pada malam hari ini sangat spesial sekali. Kenapa? Karena jujur saja sekarang rada-rada deg-degan ya. Kalau kata orang Makassar tuh dumba-dumba ya. Bagaimana hati saya berdegup kencang. Kenapa? Karena hari ini saya kedatangan dua guru saya. Yang pertama ada guru public speaking ya dan konten waktu itu, Masya Allah. Dan satu lagi guru pengajian kami ya, Masya Allah. Dan mungkin kita kenalan dulu nih ya tamunya. Mungkin sudah ada yang dapat bocoran, tapi saya ingin sampaikan salam dulu nih ke Bang Deriansa. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, baik. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Ya, Masya Allah. Ini seru ya. Ternyata Anda duduk sini juga nih. Iya, kalau tadi saya persiapan di sini, wah itu rasanya deg-degan ya, kaki tangan dingin ya. Tapi sekarang alhamdulillah lebih hangat ya. Oke. Ditambah lagi aja lampunya. Biar lebih panas ya. Insya Allah. Masya Allah. Izin Ustaz, Insya Allah. Hayakallah Ustaz. Ya, dan assalamualaikum Ustaz Muhammad Jamil ya. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ya, Masya Allah. Jadi malam hari ini spesial sekali ya teman-teman pemirsa Hafayu Podcast. Kita akan membahas satu topik mengenai hijrah, tenang, senang, dan menang ya, Masya Allah. Nah, saya pengen tanya dulu nih ke Bang Dery ya. Nah, kemarin kan kita kalau kita dengar ya history dari Bang Dery kan Masya Allah nih di dunia entertainment, kemudian penyiar radio ya, pebisnis juga ya. Dan umumnya kalau kita lihat dunia-dunia selebriti itu umumnya kan penuh dengan gelimangan harta ya, kemudian terkenal gitu ya. Tapi Anda juga pernah dengar nih, ya, katanya ini konspirasi juga nih, Club 27. Oh, musisi-musisi yang meninggal di umur 27 tahun. Betul. Oh, oke. Nah ini kan ternyata mereka di usia muda, sukses, terkenal, banyak harta, tapi justru hidupnya nggak tenang dan meninggal. Nah, bunuh diri bahkan. Oh iya. Nah, jadi kalau boleh sedikit cerita nih ya dari pengamatan Bang Dery di zaman dulu ya, sebenarnya apakah dengan gelimangan harta atau kita menjadi seorang yang terkenal gitu ya, itu menjamin kebahagiaan dan hidup tenang gak Bang? Nah, Oh, Masya Allah. Langsung nanya kan ya, gurunya kan di samping. ini tamu dulu nih, dimuliakan. Siap. Masya Allah. Izin Ustaz. Masya Allah. Hayakallah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Umur 27 tahun rata-rata musisi-musisi meninggal dan lain sebagainya. Yep. Latah macam-macam ya. Benar. Ya, kita nggak usah sebut lah, ininya banyak banget. Tapi ternyata dulu Ana waktu di pemain band ya, bisa dibilang musisi. Wah, lo nggak tenang. Nggak tenang ya? Nggak tenang ternyata. Kenapa? Karena saksi istri lah ya. Jadi ketika ada sebuah apa bisa dibilang kesempatan waktu itu kita urusan sama rekening koran nih, print dan seterusnya gitu kan di bank gitu. Terus waktu itu ada kebutuhan, terus tiba-tiba istri ngelihat kebetulan. Ini langsung kita ke studi kasusnya aja langsung. Okay. Ya. Terus tiba-tiba karena kan memang sebelum-sebelumnya dia nggak tahu berapa pendapatan Ana apa segala macam gitu kan. Terus dia sempat tanya, loh ini uangmu ternyata banyak, gitu kan? Soalnya kan setelah kita Ana keluar dari band itu kan, ya jujur aja lah, hidupnya kita susah apa segala macam pada saat itu. Ya belajar, ya mungkin yang konotasinya teman-teman tahu ya Ustaz, misalnya hijrah apa segala macam, meninggalkan suatu karena Allah gitu kan, hidup kita Allah uji lah. Tapi waktu itu ketika ada kebutuhan terus ngelihat, loh ini kan ternyata kamu punya uang dan lain sebagainya. Mana? Nah, secara angka banyak gitu ya? Iya. Sekian dan luar biasa lah pada saat itu ya, 3 digit ya, kita buka aja, berturut-turut gitu. Tapi nyatanya nggak ada. Karena waktu itu kan kita ngaji bareng-bareng sama istri itu tuh, dulunya sempat kita ada di dunia seperti itu, istri tahu.
ya perjalanannya tahu lah. Habis itu Iya. kita sepakat, kita ngaji dan lain sebagainya. Nah nyatanya nggak ada, Bang. Kemana? Nah Ya, itu kan. menguap gitu ya. Lah iya, Nah. buat lifestyle, buat cicilan, tiba-tiba ada urusan anak sakit, orang tua sakit, Ada-ada aja Bang ya. ada aja semuanya. Lah mana nyatanya katanya pemain-pemain musik, pemain band dan seterusnya yang nikmatin hartanya, katanya wah dunia aman lah, nggak ada ternyata. Iya. Dan jujur lagi Bang, Ustadz gitu ya, teman-teman yang masih di sana, Nah. ya tanpa mengurangi rasa hormat buat teman-teman yang ada di sana, tahu lah, ini di benak tuh ada, cuma ya oke lah kita nggak usah sebut lah ya. Hidupnya susah ternyata. Ana sebut, insya Allah, wallah ente tahu orangnya ini Ya. masih eksis. Ternyata ditagih kartu kredit per bulan 700 juta. Alhamdulillah. Ya. Bener, ini true story. Itu nggak bisa tidur tenang tuh. Iya, itu casingnya doang, bener deh. Nanti Ustadz, Masya Allah pasti Ustadz menyampaikannya luar biasa ketika betul-betul kita meninggalkan sesuatu yang memang Allah dan Rasulnya haramkan gitu ya. Itu bukti konkret. Ternyata itu casing doang, bener ya, Anda buka ya. Iya. Cerita sampai sekarang gitu, tagihan, utang sana sini, rumah disita, mana bagaimana itu. Iya benar-benar. itulah. Nah, ternyata enggak ya. Enggak ya. Nggak ketemu tuh kebahagiaannya kalau aneh pribadi ya. Nah, gitu. ya jadi sebenarnya memang terbukti ya bahwa sebenarnya bukan dari banyaknya angka atau 3 digit tadi. Ya tapi mungkin karena nggak ada keberkahan di situ. Jadi duitnya serasa panas dan menguap gitu ya. Iyalah. Nggak berbekas. Iya. Ya, Bang nanti Ana kembali lagi dengan satu pertanyaan karena tadi cerita bahwa suami istri akhirnya ngaji. Tapi kita akan ke situ. pengen dengar aja ya karena kan Siap. salah satu kunci kebahagiaan juga ketika kita hijrah adalah bagaimana pasangan kita bisa mengenal agama. Ya, tapi sebelum ke situ, Ana tanya dulu ke Ustadz nih. Ya, Ustadz, betul. judul kita diawali dengan hijrah, tenang, senang dan menang. Ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan dulu Ustadz, sebenarnya hijrah itu apa Ustadz? Baik. Hijrah itu artinya tark, yaitu meninggalkan. Meninggalkan. Oke. Al-muhajir man hajaro manahallahu an. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Itu Nah. hijrah yang sebenarnya. Iya. Jadi ulama membagi hijrah itu menjadi 2. Ada yang namanya hijrah fisik. Iya. Ada namanya hijrah hati. Hijrah fisik itu berpindah dari negara kufur menuju negara Islam. Itu kan hijrah dari Mekah yang waktu itu masih negara kafir, yang diintimidasi orang beribadah padanya, disiksa, Iya. pindah ke Habasyah waktu itu hijrah pertama. Padahal Habasyah waktu itu juga negara kafir karena dipimpin oleh seorang raja Nasrani. Ethiopia ya Ustadz ya? Ethiopia. Nah. Nah, namun di situ ada ketenangan. Iya. Tidak ada intimidasi, diberi mereka kebebasan untuk beribadah di situ. Beda dengan di Mekah, diintimidasi, disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Nah, setelah itu hijrah kedua yaitu ke Madinah. Nah. Nah, ini negeri Islam. Sampai Nabi akhirnya juga ikut hijrah. Ini hijrah fisik. Nah, ini hijrah hukumnya wajib. Iya. Bukan pilihan. Ya, siapa yang mau hijrah boleh, yang tidak juga tidak apa-apa. Tidak, itu adalah kewajiban. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengecam dan mengancam orang yang tidak berhijrah. Iya. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustat'afina fil ard. Ya, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, yang menzolimi dirinya, tidak mau hijrah bersama orang yang hijrah. Jadi kisahnya ini ada orang-orang yang sudah masuk Islam dan dia tidak mau hijrah ke Madinah. Lalu dia tatkala perang Badar, dia ikut bersama pasukannya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, bersama pasukannya Abu Jahal. Nah. Lalu dia tawaffahumul malaika, diwafatkan oleh malaikat. Lalu ditanya malaikat, qalu fima kuntum, di golongan mana kalian? Golongan muslim atau golongan kafir? Qalu kunna mustat'afina fil ard. Jadi ini pertanyaan adalah pertanyaan untuk menghinakan mereka. Ya, mereka berusaha mencari alasan, mencari uzur. Kunna mustat'afina fil ard. Dulu kami itu lemah, tidak mampu hijrah.
lalu tidak diterima itu uzurnya. Apa kata malaikat? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa hijrah? Ya. Jadi itu bukan alasan kita misalnya kerja di bank ribawi seolah-olah itu saja itu tempat, tidak ada yang lain. Itu tidak akan menjadi uzur nanti di hadapan Allah. Banyak pekerjaan yang lain yang halal. Masya Allah. Jadi hijrah itu bukan pilihan, Ya. tapi kewajiban. Kewajiban. Baik. Masya Allah. Nah, ini hubungannya sama Bang Dery ini brandingnya adalah kasih solusi. Masya Allah. Nah, kita juga melihat ya bahwa banyak ini ada stigma nih Bang. Ya, Ana punya teman dari ibu kota lah. Pas datang sini, terus dia lihat mungkin Ana dengan penampilan seperti ini identik dengan orang yang hijrah ya. Ya. Terus dia bilang, gue heran, kenapa orang-orang yang hijrah deket gue itu kalau nggak dia ninggalin profesinya dia jadi tukang herbal atau jadi tukang kambing. Wah. Sementara kalau kita pelajari ya Ustaz ya dan Bang Dery ya. Sahabat radhiyallahu an Khalid bin Walid di mana dia dikenal dulu di kaum musyrikin adalah jawaranya perang lah gitu ya. Ketika dia berhijrah ya malah dia tetap disuruh memanfaatkan kekuatannya itu dan jadi panglima terhebat gitu. Nah, hubungannya dengan kasih solusi apa? Ana ngelihatnya dari katanya 500 video ya Bang ya. Yang udah di lebih ya. Nah, itu Bang Dery sebenarnya awalnya ngelihat potensi teman-teman yang hijrah ini, saya nggak sih kalau ditinggalin begitu aja. Nah, gimana Bang? Masya Allah. Izin Ustadz ya. Jadi gini, lahirlah kasih solusi kan memang tahun lalu ya. Jadi kita jalan 2 tahun, baru 1 tahun lebih lah. Iya. Kenapa ada kasih solusi? Karena betul tadi yang Antum bilang, kok ketika hijrah, pilihannya kalau nggak dagang herbal, dagang madu, propolis, apa lagi tuh? Kambing dan seterusnya gitu ya. Sirwal, siwak dan lain-lainnya. Nggak salah, itu nggak salah bro. Yang jadi permasalahan adalah kalau memang bukan ahlinya. Oke. Iya kan? Kayak misalnya kita lihat bahwa ikhwan-ikhwan kita yang jual kan, ini bisa nyebut brand ya boleh ya? Boleh. Kayak Nabawi Herbal, di sini kan ada Bang Yudi, di Jakarta ada Pak Sukma dan seterusnya. Kawan-kawan kita itu jualannya Masya Allah. Kenapa? Karena bidangnya. Memang ahlinya. Nah, yang jadi stigma adalah kalau ngaji hijrah itu jadi seperti itu tapi tanpa ilmu, berantakan, malah mudorot mungkin yang Anda lihat ya. Nah, kenapa? Karena memang bukan ahlinya. Nah itu, dan yang kedua adalah ketika dulu Anda juga sempat kayak begitu sih sebetulnya, dagang martabak. Sempat Bang. Zuhud, pinggir jalan Ustaz. Insya Allah gitu kan, katanya harus begitu gitu. Oh gitu. Makanya kan podcast baru ada sekarang ini kan, sementara kan dulunya kan Anda kan siaran radio kan. Betul. Nah, karena nggak tahu bahwa kirain itu nggak boleh secara mutlak. Nah, tapi ketika Anda belajar gitu, Anda belajar sama Ustadz dan lain sebagainya terkait pada dasar yang di dunia itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Terkait dari yang ilmu agama pada dasarnya juga sesuatu yang dia bisa dibilang diharamkan. Sampai ada dalil yang membenarkan dan seterusnya. Oh begini caranya. Oh ternyata nanti mungkin Ustadz bisa sampaikan boleh asal memang ada batasan-batasan syariatnya. Nah yang seperti itu makanya kasih solusi hadir bahwa ternyata banyak insight-insight yang bisa digali dari narasumber-narasumber atau mungkin orang-orang hebat ya Masya Allah tabarakallah di luar sana gitu. Untuk kita ajak diskusi dan menyampaikan bahwa ternyata mereka ini juga masih di bidangnya, namun betul-betul dipilah-pilah mana yang sesuai dengan syariat dan lain sebagainya. Nah itu yang akhirnya kita bangun, mentor-mentor yang kita hadirkan, meskipun perhelatan awal-awal kayak kok itu diundang ya, padahal itu juga di podcastnya, di akunnya masih banyak pelanggaran syariat. Nah ini Anda bongkar di sini. Gimana Bang? Teman-teman yang memang Anda undang, guru-guru dan lain sebagainya, mentor-mentor ke kasih solusi. Yang udah outputnya itu sebenarnya insya Allah ta'ala, tapi kalau memang masih ada kesalahan ya koreksi, bilang aja ke Anda gitu ya, di komen apa segala macam, tapi kita sortir. Contoh, misalnya dia ngasih tahu cara berkontennya, cara dapetin cuannya MLM aja misalnya, itu anak cut tuh. Atau nggak bikin gebrakan di hari-hari tertentu, misalnya kita bikin kue yang ada ucapan selamat ulang tahun dan seterusnya, itu anak diem tuh. Tapi kita di editor kita cut, kita pilah-pilah. Akhirnya apa? Teman-teman itu mereka bisa belajar sama orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya, tanpa harus terima sesuatu yang memang Allah haramkan. Karena mungkin mereka nggak nyaman ketika ngelihat konten-kontennya, taunya ada musiknya misalnya. Ngelihat konten-kontennya, taunya
contoh-contohnya memang yang ada banyak pelanggaran syariatnya atau mungkin pengajarnya ya mohon maaf ya misalnya ada buka aurat dan lain sebagainya. Nah makanya kayak solusi itu menyortir, membantu buat teman-teman UMKM bisa belajar tanpa harus resah gara-gara banyak pelanggaran-pelanggaran syariat. Nah itu kurang lebih. Iya, Anda pernah dengar juga kalau berbisnis itu kadang-kadang karena memang kita masih pemula, yang lebih berisiko adalah ketika kita tidak teredukasi. Nah, jadi salah satu yang mungkin bisa membantu teman-teman di luar sana ya kalau pengen juga belajar mengenai bisnis UMKM ya bisa. Oh Masya Allah. Udah pasti udah subscribe dong ya. Kasih solusi ya. Banyak lah, banyak channel-channel yang luar biasa di selain ngasih solusi, apalagi di sini kan Nah, bisa belajar sama antum juga gitu. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, kalau Ana pindah ke Ustaz dulu misalnya. Betul. Tadi kita sempat ngobrol tentang ini ya Ustaz ya. Bagaimana sahabat yang punya potensi itu ketika dia dari musyrikin langsung memeluk Islam, itu justru dimanfaatkan potensinya untuk justru kejayaan Islam. Ini gimana Ustaz? Kita ambil ibrahnya dari kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Baik. Kita lihat para sahabat yang lumayan agak telat masuk Islam seperti Umar bin Khattab. Nah, Beliau itu adalah seorang pemimpin di kaumnya. Beliau ada Quraisy dari Bani Makhzum. Ya, beliau itu memiliki keahlian dalam memimpin. nah, Tatkala beliau masuk Islam, beliau tetap dijadikan di bagian terdepan oleh Nabi SAW. Masya Allah. Sehingga tatkala Nabi meninggal, kemudian beliau salah satu calon untuk jadi penggantinya Nabi. Nah. Namun Umar radhiyallahu taala anhu menolak. Beliau tidak mau menjadi pemimpin kaum muslimin yang ada Abu Bakar di dalamnya. Sehingga beliau membaiat Abu Bakar. Tatkala Abu Bakar meninggal, barulah beliau menjadi pemimpin kaum muslimin. Jadi kita bisa dapat gambaran bahwa potensi Quraisy itu tetap ya, digunakan setelah mereka masuk Islam. Ya. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah pemegang kubahnya, ya, panglima perangnya Quraisy. Makanya tatkala perang Badar itu kan kaum muslimin menang. Nah, Kaum muslimin menang. Ya. Karena waktu itu Khalid bin Walid itu tidak ikut. Kalau Khalid bin Walid waktu itu disuruh tinggal oleh Abu Jahal di Mekah untuk menjaga keamanan Mekah karena mereka masih memiliki perang dengan suku Arab yang lainnya. Nah, sehingga di perang Uhud Khalid bin Walid ikut. Apa yang terjadi? Kaum muslimin kalah. Kalau tidak ada Khalid bin Walid pada waktu itu tidak akan menang kaum musyrikin karena awalnya kaum muslimin menang di perang Uhud. Tapi karena kelincahan seorang panglima perang Khalid bin Walid, dia melihat bagaimana pasukan pemenang meninggalkan tempatnya dari jauh, dia bisa melihat, dia putar itu gunung Uhud, akhirnya dihabisi pasukan pemenang dan akhirnya berbalik keadaan. Akhirnya apa? Akhirnya Quraisy yang menang pada waktu itu di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Nah, menjelang Fathul Mekah, Khalid bin Walid masih belum Islam, masih ada perang Ahzab yang masih diikuti oleh Khalid bin Walid dan dia belum masuk Islam. Nanti datang hidayah menjelang Fathul Mekah. Dapat dia surat dari saudara sebapaknya. Ya, beda ibu tapi satu bapak. Dia yang duluan masuk Islam. Dia bilang tidak pantas seperti Khalid bin Walid ya tidak mengerti tentang Islam. Ya, tidak mungkin seorang Khalid yang memiliki kecerdasan dan memiliki keahlian ya goib dari akalnya itu keindahan Islam. Akhirnya dia bilang cepatlah masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam kamu akan mendapatkan banyak tempat-tempat yang kamu bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Disitulah terketuk hatinya dan dia pergi hijrah ke Madinah. Di tengah jalan bertemulah dengan Amr bin As yang sudah Islam duluan di Habasyah ya, karena Amr bin As itu Islamnya ketika bertemu dengan Raja Najasyi yang kemudian masuk Islam. Jadi mereka ini berdua bersama-sama menuju Madinah hijrah untuk masuk Islam. Jadi potensi mereka kembali digunakan. Yang tadinya pemimpin di Quraisy menjadi kembali pemimpin ketika mereka masuk Islam. Begitulah Islam. Islam itu tidak menghilangkan kemampuan seorang kalau dia sudah hijrah. Hanya saja dipilah ketika kemampuannya itu yang tadinya digunakan untuk mungkin perkara-perkara yang mendatangkan dosa, setelah dia hijrah dia gunakan untuk yang mendatangkan pahala. Ya, Masya Allah. Baik, ini menarik sekali ya. Dan tadi kita juga bicara Ustaz ya, bahwa ternyata hidayah dari Allah itu harganya mahal sekali Ustaz. Ya. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit, bagaimana seseorang itu akhirnya sebesar Khalid bin Walid ya waktu itu terketuk hatinya. Kita kalau berbicara hidayah, kita tahu hidayah itu hak Allah semata. Tidak di tangan Nabi sekalipun.
Nabi SAW adalah Sayyidul Anbiya, Nabi yang merupakan Khalilullah, kekasihnya Allah, Nah. pemimpin para nabi, tapi bersama dengan itu beliau tidak memiliki kemampuan memberi hidayah pamannya, yang telah membelanya kurang lebih 10 tahun. Beliau dari usia 40 tahun menjadi nabi, nanti di usia 50 tahun pamannya meninggal. Tak mampu beliau memberikan hidayah kepada orang yang paling beliau cintai. Tapi lihat Umar bin Khattab Nah. radhiyallahu ta'ala an, yang berniat untuk membunuh Nabi. Ya, dia sudah bawa pedang yang terpunus Nah. untuk membunuh Nabi. Karena dia melihat Nabi dianggapnya memecah belah Quraisy, Nah. sehingga anak dengan bapaknya baku bunuh, baku perang, Iya. orang meninggalkan agama nenek moyang yang sudah diadut turun temurun dan sebagainya, sehingga Umar itu merasa jengkel betul sama Nabi, sehingga dia berniat untuk membunuh Nabi. Di tengah jalan bertemu dengan seseorang, dia bilang, mau kemana kamu? Saya membunuh Rasulullah, dia ini penyebab ini semua. Nah. Saya ingin membunuh Muhammad. Terus dia bilang, goratkan nafsu, kau tertipu. Iya. Nanti kau akan juga dibunuh oleh Bani Hashim. Kau kira kau akan dibiarkan oleh keluarganya Muhammad Bani Hashim? Dia bilang, saya akan serahkan diriku sendiri kepada mereka. Biar nyawa dibalas dengan nyawa. Dan dengan satu orang akan selesai ini. Kembali Mekah seperti sedia kala. Nah. Terus ternyata dia bilang orang ini, kau perbaiki dulu keluargamu. Karena adekmu dan iparmu sudah masuk Islam. Kaget. Kan kagetnya bukan main. Akhirnya tidak jadi ke Nabi lu. Akhirnya dia pergi ke rumah saudarinya dan Oh, Masya Allah. Bro, disitulah izin bro beliau ya. hidayah. Izin bro ya, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Tapi gini Ustaz, ada juga orang-orang yang berkata seperti ini Ustaz. Kok lu gak sholat misalnya tegur sama temen deh. Belum dapat hidayah nih. Nah, maksudnya definisi belum dapat hidayah dengan berdalih di balik selimut, ya Allah belum panggil. Nah, misalnya apapun itu bentuknya. Nah, itu mungkin bisa dikasih tahu yang dimaksud dengan seperti itu, atau mungkin berdalih di balik kedok takut gak istiqomah. Misalnya kalau pakai itu bisa juga tuh. Hati gue belum siap nih. Iya, gitu-gitu kan. Wah, macam-macam tuh. Ya misalnya istilahnya belum siap lah. Iya. Dan seterusnya gitu. Betul. Ya, atau mungkin ini kan udah takdirnya. Ini kan pilihan dari nggak tahu, ini kan udah takdir. Nah, itu gimana Ustaz ya? Baik. Jadi kalau ada orang berdalih dengan takdir atau dengan belum dapat hidayah ketika disuruh sholat, belum dapat hidayah. Nanti kalau sudah dapat hidayah disuruh tinggalkan riba, belum dapat hidayah. Nanti kalau sudah dapat hidayah ditunggukan pekerjaan yang disuruh tinggalkan pekerjaan yang haram, berdalih belum dapat hidayah. Ini adalah jawaban yang keliru. Kenapa? Karena hidayah itu pertama kita jelaskan dulu bahwa hidayah itu memang terbagi dua. Ada hidayah taufik, ada hidayah irsyad. Hidayah taufik itu hidayah perkara hati. Perkara hati, yaitu terbukanya hati dalam mengamalkan, dalam menerima ini ilmu. Adapun hidayah irsyad, hidayah ilmu. Orang tahu ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Itu hidayah irsyad namanya. Itu semua kita mampu melakukannya. Nabi dikatakan oleh Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, engkau benar-benar memberi hidayah ke jalan yang lurus. Tapi di ayat yang lain Allah katakan apa tentang Nabi Muhammad? Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Wahai Muhammad, kau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah bagi siapa yang dikehendaki. Ini namanya hidayah taufik. Ini berkenaan dengan wafatnya Abu Thalib. Ini betul bahwasanya kalau dia maksud saya tidak mampu sholat karena belum dapat hidayah taufik, itu betul. Dia tahu itu sholat wajib. Tahu meninggalkan sholat itu diperdebatkan agama dia masih muslim atau tidak. Kan hadis Nabi jelas. Al-ahdu ladzi bainana wa bainahumus shalah faman taraka faqad kafar. Tapi bersamaan dengan itu dia belum juga sholat. Tapi kalau ditanya apa hukum sholat, dia tahu wajib. Beda kalau halnya kalau dibilang sholat itu sudah tidak wajib bagi saya. Saya sudah sampai derajat makrifat. Ada macam-macam ajaran sekarang. Itu jelas, itu kekafiran yang tidak diragukan. Tapi kalau dia tahu kewajiban sholat, tapi dia tidak sholat. Ini ingat firman Allah dalam surat Al-Mulk. Apa kata Allah? Ketika penghuni neraka, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ketika setiap segerombolan penghuni neraka dilemparkan ke dalam neraka, para malaikat penjaga neraka bertanya, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian an-nadhir, pemberi peringatan? Apa jawaban mereka? Apakah mereka menjawab, ya Allah, ya malaikat penjaga neraka, kami belum dapat hidayah? Apa begitu jawabannya? Tidak. Justru mereka mengakui pada saat itu, qalu bala qad ja'ana nadhir. Betul, sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Walakin kadzabna, akan tetapi kami mendustakannya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Namun kami mengatakan
Ya, kami mendustakannya dan kami mengatakan, ya Allah tidak menurunkan apa-apa kepadamu. Walau kunna na'kilu. Wah, andai kata dulu kami mau berpikir, ma kunna min ashabil jahim. Pasti kami tidak termasuk ma kunna min ashabis sa'ir, tidak termasuk jadi penghuni neraka. Andaikan kami mau berpikir, mau menerima ini hidayah. Jadi hidayah itu sebenarnya sudah datang. Kesombongan dan macam-macam penolak hidayah itu jelas. Ada faktor kesombongan, ada faktor gengsi, ada faktor karena takut dunianya hilang. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Man taraka syai'an lillah baddalahu huwa ma huwa khairun min. Jadi meninggalkan sesuatu karena Allah itu adalah penyebab hidayah. Kalau dia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah janjikan apa? Allah janjikan ganti yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Jadi syaratnya dulu itu tadi terpenuhi. Dia meninggalkannya karena Allah, bukan karena yang lain. Makanya itu masalah hijrah tadi kita bahas. Apa hijrah yang sebenarnya? Kan Nabi kan memberi contoh innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lalu Nabi memberikan contoh hijrah kan? Faman kana hijratuhu lillahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi ada dua niat hijrah di sini. Ada yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrah. Namun ada juga orang hijrah tapi niatnya karena dunia yang ingin dia dapat atau karena wanita yang ingin dia nikahi, bukan karena Allah. Maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari hijrahnya ini. Jadi ada orang casingnya hijrah tapi niatnya bukan karena Allah. Bukankah Abu Thalib itu secara casing dia membela Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak boleh disentuh oleh orang Quraisy. Itu pembelaan yang luar biasa terhadap Islam. Andai kata Nabi Muhammad dibunuh, padam cahaya Islam. 10 tahun apa kita katakan Abu Thalib itu membela Islam? Tidak. Beliau itu tidak hijrah. Beliau itu hanya hamiyah karena faktor keluarga. Karena ini adalah faktor rahim, arham. Jadi bukan karena Allah. Nah, ini dia perlu. Jadi harus karena Allah. Kalau dia tinggalkan karena Allah, maka datang janji Allah apa? Allah akan beri dia ganti yang lebih baik. Dan itu jelas. Para sahabat contohnya, mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan apa? Seluruhnya. Mereka tinggalkan keluarganya, tinggalkan negerinya, tinggalkan semuanya, hartanya. Khalid ketika hijrah dia tinggalkan harta bapaknya sangat banyak. Ya semua sahabat yang orang-orang kaya dia tinggalkan semua hartanya. Lalu memulai dari awal Abdurrahman bin Auf, mereka tinggalkan hartanya. Dan memulai dari awal dari Madinah. Tapi apa yang Allah gantikan? Allah gantikan berkali-kali lipat. Allah gantikan berkali-kali lipat. Abdurrahman bin Auf menjadi sahabat yang terkaya. Dan sahabat-sahabat yang lain ketika mereka hijrah, mereka diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik daripada apa yang mereka tinggalkan. Contoh, ketika Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau wafat itu harta yang beliau tinggalkan itu sangat sedikit, tidak sebanding dengan jabatan beliau sebagai khalifah. Lalu ada saudaranya yang kaya dan menawarkan, bagaimana kalau sebagian harta saya kasihkan kepada anak-anakmu? Ya, dia bilang tidak, saya cukup. Saya telah meninggalkan warisan yang paling berharga untuk mereka. Apa itu? Ketakwaan. Ketakwaan. Dia meninggalkan harta, tapi meninggalkan ketakwaan. Lalu apa kata para ahli sejarah? Ternyata anak-anaknya itu adalah pengeluar zakat terbesar. Masya Allah. Pengeluar zakat terbesar. Subhanallah. Jadi ketakwaan itu sebenarnya sumber ketenangan, ketenangan dan kemenangan. Ya Masya Allah. Nah, kalau kembali ke Bang Leri nih, siap. Tantangannya adalah seseorang yang tadinya ada di atas, kemudian memulai dari nol lagi, kemudian juga harus mungkin masuk ke dalam satu komunitas baru, itu sempat gimana? Ada pergolakan nggak awal-awalnya? Atau gengsi atau mungkin suami istri ngaji bareng itu gimana ceritanya tuh? Bisa sampai kayak gitu? Faktor eksternalnya atau internalnya? Boleh dua-duanya. Ya, misalnya eksternal tantangan ya. Tantangan boleh. Ya agak kaget, unfollow gitu, unfollow mereka sosial media. Kita ngomong masalah perkara yang udah umum dulu ya. Dibilang, terus jadi tuh kena aliran yang begini ya, benar. Bahkan ya macam-macam lah, yang seperti itu kan. Nah makanya salah satu, semoga Allah jaga niatnya kita sama-sama tim yang ada di Kasih Solusi gitu ya. Salah satunya dari Kasih Solusi itu adalah memang yang pertama insya Allah karena Allah, dan yang kedua memang bisa dibilang apa ya, nggak tahu ya, kayak bukan pembuktian atau bukan pembenaran juga, tapi menandakan bahwa kita nih nggak ada masalah sama kalian nih. Makanya kan yang Ana undang Ustaz cerita dikit ketika Kasih Solusi itu yang umum ya, maksudnya pebisnis, dia konten kreator apa segala macam gitu kan. Kita gali insight-nya. Nah itu salah satunya insya Allah niat kita nih pengen juga
apa ya, hal-hal yang memang yang mungkin sifatnya mereka skeptis sama yang kami ini yang mungkin dulunya ada di dunia seperti itu, entertainment dan lain sebagainya, terus tiba-tiba ngaji, tampilannya seperti ini tuh kan mereka kan lumayan jaga jarak. Oh gitu. Nah, sehingga ketika kita ngobrol sama ya mungkin para kalangan artis yang kita undang juga gitu kan, para kalangan selebriti dan lain sebagainya, ternyata yang kayak begini-begini nggak ada mengerikannya ya. Tetap asik gitu ya. Nah, ya kurang lebih seperti itu kan, tanpa memang ada koridor-koridor yang memang kita jaga gitu ya. Betul. Oh ternyata nggak sealergi itu ya, karena memang drastis banget. Sampai ada cerita ini, kisah nyata nih, ini anak mau cerita. Sampai salah satu ya selebriti juga ya gitu ya, diajak sama temennya dia itu yang pernah undang di podcast salah satunya. Ada lah pokoknya salah satunya. Dia juga dari kalangan selebriti dan lain sebagainya. Terus dia bilang, Der, lo masih ingat ini nggak? Oh ya ingat. Ajak dong main dong sini. Tadi gue tuh mau kesini, itu gue WhatsApp dia. Ya kan karena dia tahu mungkin dia ini circle-nya sama dulu sama Ana juga waktu dulu. Terus tiba-tiba enggak, takut gue. Tuh. Takut. Nah itu mungkin nanti Ustadz bisa meluruskan ya dengan kita ini yang mungkin ya minimal dari zohir atau casing dan lain sebagainya. Kenapa sih yang bikin takut tuh apa? Nah nggak tahu apa memang ternyata ada musuh-musuh dalam tanda kutip di luar sana yang menebarkan fitnah dan lain sebagainya. Ustadznya sekarang kan fenomenalnya banyak banget ya. Benar. Dibilang inilah, dibilang radikalisme lah, dibilang fanatik lah dan lain sebagainya gitu ya. Oh ya udah dari situ. Oh takut kenapa ya? Lu aja di sini. Jujur dari gue juga bingung, gue aja aman-aman aja. Nah itu. Itu satu. Case yang kedua ada juga yang ngomong pas duduk, gue mau nanya dir, ternyata emang gak ada masalah. Lah emang masalahnya di mana? Dia ngobrol. Soalnya tahu nih begitu katanya gue mau diundang di lu, gue ngomong sama sini lagi di tempat nongkrong aja. Besok gue mau di tempat diri nih mau diundang dikasih solusi misalnya. Lo yakin lo? Gitu teman-temannya. Hah? Coba deh. Iya kan bukannya begini ya. Akhirnya besoknya dia tetap dengan ya alhamdulillah mungkin ya pasti yang pertama pasti karena Allah gitu ya, Allah tuntut untuk datang ke studio. Baru dia klarifikasi itu. Ini kan sebenarnya ada apa sih Der? Lah ada apa gimana? Lah monggo ente nanya aja ada apa sih maksudnya. Nah yang kayak gitu-gitu mungkin kita menilainya dengan tantangan ya, tapi balik lagi yang Ustadz juga ajarkan ke kita ini. Masa iya sih kita mengharap ridho manusia itu. Betul. Nah yang kayak gitu-gitu kan nanti mungkin Ustadz bisa jelaskan sebenarnya fenomenal apa sih itu mungkin itu tantangan yang tadi dulu eksternal ya. Internal ya pasti kan keluarga. Dulu kan pasti kita wajar lah kenceng begitu tahu tentang baru setengah dalil belum satu, orang tua digas. Istri digas. Oh semua digas. Semuanya di rumah tuh digas. Salah ini begini. Tapi karena semangat kan waktu itu Semangat. Iya, semangatnya mungkin gak pakai adab ya. Sementara kita ngaji, ternyata tahu begitu. Harusnya semakin ngaji, semakin hijrah, harusnya tunjukin adab yang benar, akhlak dan seterusnya gitu kan. Nah itu kita mungkin tahu pelan-pelan. Nah itu bukan tantangan tapi mungkin metodenya kali ya. Dulu kita salah nih begini nih, salah nih begitu nih. Nah itu sih sebenarnya yang bisa dijadikan pembahasan akhir sama istri kita ngobrol. Mungkin gara-gara oknum-oknum seperti itu yang jadinya menciptakan ketakutan di orang-orang di luar kita. Iya bisa jadi. Nanti Ustadz mungkin bisa sampaikan secara nasihat ke kita terutama ke Ana ya. Betul. Gara-gara yang seperti itu kan orang jadi di luaran sana ngeri juga ya. Gue diharam-haramin tiba-tiba nih. Iya. Dulu kan anak kan ngelihat celana masih di bawah kan mata kita elang tajam tuh. Kok turun sih? Naikin dong. Haram, ente neraka udah naikin gitu kan dulu kan. Dulu. Betul. Nah, mungkin kayak gitu-gitu kali itu yang bikinnya ya begitulah. Ya, kalau misalnya di marketing berarti itu orang belum di attention udah langsung action ya. Disuruh closing gitu ya. Padahal dia belum tertarik gitu ya. Hatinya belum siap. Ya. Tapi Ustadz, gimana kalau tahapan-tahapan misalnya seseorang itu akhirnya berhijrah ya. Apakah dia bisa langsung untuk berdakwah, mengajak kebaikan atau ada tahapan-tahapannya Ustaz? Baik. Tadi saya komentari dulu tadi yang masalah fenomena tadi itu ada orang yang merasa asing dengan kita tatkala kita sudah hijrah. Apakah ada propaganda atau apa penyebabnya? Sebetulnya enggak ada yang ajaib, enggak ada yang mengherankan di situ. Karena memang Nabi telah mengabarkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba." Islam itu bermula dalam keadaan asing, dalam keadaan terasing, aneh. Kenapa aneh?
dimulainya Islam karena orang agama nenek moyangnya itu menyembah patung, menyembah berhala itu yang mereka pahami. Itulah agama yang mereka yakini. Datang Nabi mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Aja'alal aliha ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad menjadikan tuhan-tuhan yang majani menjadi satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini perkara sangat mengherankan. Itu kan perkataan orang kafir Quraisy. Wa idza qila lahum la ilaha illallah istakbirun wa qalu inna la tariku alihatina li syai'in majnun. Jadi mereka menganggap itu sesuatu yang gharib, yang ajaib, yang sudah turun temurun dari nenek moyang mereka. Tiba-tiba datang orang mengaku nabi membawa ajaran yang berbeda sama sekali dengan yang mereka yakini tarang-temurun. Tapi apa kata Nabi? Wa sayaudu ghoriban kama bada. Akan kembali lagi ini asing, ini agama sebagaimana dia bermula. Asingnya bagaimana? Ya asingnya ya karena jauhnya kita dari masa kenabian, mulainya muncul pemikiran, pemahaman, mulainya muncul penyimpangan kesesatan, sehingga yang menyuarakan kebenaran keterlihatan asing. Makanya Nabi mengatakan apa? Sataftariku hadhil ummah ila 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Jadi di antara 73 cuma satu. Bagaimana tidak asing coba? Di antara 73 golongan umat Islam cuma satu yang di atas kebenaran. Cuma satu yang masuk surga. Asing enggak tuh? Ibaratnya domba berbulu hitam, ada satu di antara bulu hitam itu warna putih. Asing enggak itu warna putih? Ya asing. Nabi mengabarkan 73 golongan cuma satu yang masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya keterasingan itu adalah sunatullah. Tapi ingat bahwa keterasingan itu apa kata Nabi? Fatuba lil ghuraba. Itu beruntung, atau dikatakan tuba itu adalah pohon besar di surga. Artinya masuk surga orang yang asing ini, yang betul istiqomah di atas keterasingannya. Dia tidak beragama sesuai dengan seleranya orang. Ya kalau orang sukanya begini dia ikut begini, tidak. Dia beragama karena memang dia menikmati itu agama tadi. Dia sudah merasakan manisnya iman. Dia merasakan hidayah. Makanya dibilang hijrah ini apa tadi? Tenang. Iya, membawa ketenangan. Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Coba deh kita mau bandingkan antara orang yang nongkrong ngobrol-ngobrol di warung kopi dengan orang yang duduk di majelis taklim, mana yang lebih tenang hatinya? Majelis taklim. Ya jelas. Nabi SAW mengabarkan mastal qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fima indah. 4 janji Allah untuk orang yang duduk di majelis ilmu. Pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan as-sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan hati. Bagi orang yang menuntut ilmu di majelis taklim. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah berikan rahmatnya. Wa haffathumul malaika, malaikat menaunginya, karena malaikat itu memiliki sayap. Dia datang ke majelis-majelis ilmu, menaungi para penuntut ilmu, orang-orang yang belajar ilmu agama. Wa dzakarallahu fima indah, dan Allah menyebut nama-nama orang yang hadir di majelis itu di majelisnya. Itu di sisi orang-orang yang mulia. Maka wajar hatinya tenang. Maka ketenangan itu bukanlah pada harta, pada jabatan, pada kedudukan, status sosial, tapi pada hati. Dan hati yang tenang hanyalah hati yang mengingat Allah. Makanya seandainya ketenangan itu didapat dari harta, tentulah Qarun adalah manusia yang paling bahagia hidupnya. Andaikan itu kebahagiaan dengan tenangan pada jabatan, tentu Fir'aun adalah orang yang paling tenang hidupnya. Justru mereka tenggelam. Adapun Qarun ditenggelamkan ke dalam bumi, adapun Firaun ditenggelamkan ke dalam laut. Karena apa? Justru karena jabatannya, justru karena hartanya. Karena mereka tidak bertakwa kepada Allah, karena mereka tidak hijrah. Nabi Musa datang menawarkan ketenangan untuk mereka, tapi mereka apa? Menolaknya. Itulah dia yang sebenarnya. Jadi ternyata memang tadi ya, ketenangan itu bukan mengenai kita pergi kemana-mana healing, tapi sesimpel majelis ilmu kita datangin itu udah adem. Mungkin karena itu juga ya, kita lihat banyak orang tuh umroh ya, merindukan umroh ya. Kayaknya tidak ada tempat yang di muka bumi ini ya, terutama untuk teman-teman di Indonesia ya, itu nabung ya, ngalah-ngalahin war tiket. Oh iya, mendingan war tiket umroh daripada war tiket konser. Iya kan? Iya. Lebih tenang. Iya. Masya Allah. Memandang Ka'bah begitu ya. Masya Allah. Jadi itu yang mungkin menjadi satu hal ya, dimana sebenarnya Islam itu udah ngasih solusi buat ketenangan jiwa, bikin lebih happy.
Ya. dan bikin kita jadi menang. Nah, kalau kita berbicara Bang Dery deh, hidup sebelum mengenal sunnah dan setelah mengenal sunnah, itu 180 derajat nggak bedanya? Oh jauh bro. Jadi, Suka merinding tuh kalau ingat-ingat begitu tuh. Jauh. Maksudnya dalam artian ya sebenarnya klise dan klasik, tapi memang ternyata benar. Ya zaman dulu aja ketika kita ketuntut sama lifestyle, nongkrong dan lain sebagainya, bangun-bangun apa yang diingat? Utang bro. Lah bener. Ya gitu terus pikiran lagi habis ini kita mau nongkrong di mana. Kayaknya kalau kita nggak, panjang deh. jadi capek terus ya? Ya, Kerja capek, tidur. Mereka tuh apa ya? Sebetulnya di depan layar yang kita lihat itu kebohongan yang semu gitu loh. Bener. Iya. Kita ngelakuin itu tuh ternyata seperti itu gitu loh. Nah artinya perubahan-perubahan yang terjadi adalah ya insya Allah kita akan mencoba untuk bertakwa semaksimalnya, semampunya dan seterusnya gitu kan. Nah. Dikit-dikit libatkan Allah dan lain sebagainya. Itu berbeda ketika dulu tuh kan kita nggak ingat begitu-begitu. Dulu kita apa ya bisa dibilang uang. Bener-bener. Gimana caranya ini dapat cuan? Gimana? Cuan. Iya, cuan dalam arti yang bukan karena Allah ya. Pokoknya karena kebanggaan semua dilihat biar kayak gini gitu. Iya. Dilihat biar kayak gini dan seterusnya. Ternyata macam-macam halang rintang yang kita hadapi. Nah, maksudnya artinya benar yang begitu tadi Ustaz sampaikan ketika meninggalkan sesuatu karena Allah gantikan dari arah yang gak disangka-sangka dan seterusnya. Itu ternyata benar. Macam-macam. Nah, bahkan kalau konotasinya dulu adalah kita betul-betul ngincar dunia tok gitu, nggak dapet. Tapi Karena tadi itu ya? Iya. Nah sekarang tuh dimudahin, gitu. Oh masya Allah. Gitu sih kurang lebih ketika kehidupan perbedaan dulu sama sekarang ya bro. Ya masya Allah. Jadi terbukti nih ya. Jadi memang ketika kita berhijrah, hijrah hati, hijrah fisik juga ya, misalnya ya, itu memberikan ketenangan. Nah, Ustaz, kalau bagi seorang Muslim nih, ya apa sebenarnya makna kemenangan? Ya bagi kita. Kemenangan bagi seorang muslim adalah tatkala dia merdeka dari hawa nafsunya. Ya, walaupun orang melihatnya bahagia, bergelimang harta, memiliki status dan kedudukan sosial, tapi dia masih tawanan nafsunya, dia tidak akan menang. Dia masih budak. Makanya kita ini dinamakan hamba Allah, bukan hamba nafsu, bukan hamba syahwat, bukan hamba syaitan, bukan hamba dinar dan dirham. Inilah kemenangan. Kemenangan itu tatkala kita mampu menaklukkan hawa nafsu kita. Tatkala nafsu kita condong kepada syahwat, kita mampu mengalahkannya. Itulah kemenangan. Dan hijrah itu diperoleh dengan cara itu. Seseorang dia tahu ini haram, tapi tatkala dia masih tunduk, masih kalah oleh nafsunya, dia belum menang, dia tidak akan hijrah, tidak jadi dia hijrah. Kenapa? Karena dia masih berpikir-pikir, oh kalau saya hijrah nanti mungkin hidup saya bagaimana, nanti siapa bagaimana dengan keluarga saya, siapa yang menanggung dan sebagainya. Ini belum kalah, dia belum menang dari melawan itu semua. Maka kemenangan yang hakiki adalah tatkala dia merdeka dari hawa nafsunya. Itulah kemenangan yang sebenarnya. Makanya ketika Nabi mendefinisikan hijrah, al-muhajir man hajarallahu manha'an, muhajir atau orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang hijrah dari semua yang Allah larang. Itu yang Allah larang itu kan sifatnya umum. Larangan itu kan kalau dalam hukum fikih ada dua kan. Ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya makruh. Dua-duanya larangan. Cuma bedanya kalau haram sifat larangannya tegas. Ada ancaman hukuman neraka dan sebagainya di belakangnya. Tapi makruh juga larangan. Cuma tidak setegas yang haram. Tidak ada ancaman nerakanya. Cuma kalau ditinggalkan kan berpahala. Artinya dilarang. Nah, orang yang terbebas dari kungkungan hawa nafsunya, dia tidak bertanya dulu ini larangan Allah, makruh atau haram. Yang jelas baginya itu adalah larangan, dia tinggalkan tanpa dia kalau makruh enggak berarti enggak apa-apa jadi kerjakan. Banyak masyarakat kita begitu ya. Kalau sunnah berarti enggak apa-apa jadi tinggalkan. Kalau haram kalau makruh berarti enggak apa-apa dikerjakan. Itu salah memahaminya. Yang benar kalau sunnah berarti mestinya kita kerjakan, berlomba-lomba kita untuk mendapatkan kedudukan lebih tinggi. Kalau dia makruh, mestinya kita
berlomba-lomba meninggalkan, itu larangan. Apakah kita ini bermental budak? Kan ada pepatah Arab mengatakan begini, ya, al-labibu yafhamu bil isyarah wal abdu yafhamu bid dar. Orang berakal cukup diberi isyarat dia paham. Diperintah dengan isyarat saja, tidak perlu diancam-ancam. Dikasih isyarat saja, jangan lakukan, langsung dia tinggalkan. Tapi al-abdu, orang yang bermental budak, ya dipukul dulu baru dia mau gerak gitu. Diancam dulu baru dia mau berhenti. Itu kan mental yang sangat tidak bagus. Makanya kalau seorang hamba yang sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taat. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an apa? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Secara total, bukan setengah-setengah. Justru yang beragama setengah-setengah, yang hijrah, yang tidak mau hijrah total, yang masih memilih-milih. Oh ini cocok, saya lakukan ini. Oh ini tidak cocok, masih pikir-pikir dulu. Ini mirip dengan sifatnya orang Yahudi. Apa kata Allah? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman pada sebagian ayat lalu kamu kafir pada sebagian yang lain? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fi hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Dan tidaklah mereka yang melakukan hal demikian, yang masih memilih-milih agama, yang cocok diambil dan tidak cocok ditinggalkan, seperti makanan Prasmanan jadinya agama ini kan. Tunjuk-tunjuk. Iya, tunjuk-tunjuk, yang cocok ambil dan tidak. Apa balasannya? Di dunia dapat. Itu tadi dicerita dari awal tadi. Di dunia ternyata orang yang melempur-turutkan syahwat juga tidak tenang ternyata hidupnya. Itu di dunia, khizyun fid dunya. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Di hari kiamat lebih keras lagi azabnya daripada itu. Nah, itu dia. Masya Allah. Baik, mungkin untuk satu pertanyaan terakhir nih buat Bang Dery. Bang Der, untuk seorang Bang Deriansyah dengan segala perjalanan hidupnya saat ini, Bang, makna sukses buat Bang Dery sekarang apa? Waduh. Dalam banget. Sebenarnya dibilang sukses tuh dalam artian Kasih solusi ini udah salah satu puncaknya tuh, masih ada yang lain ya? Jadi Anda pernah dapat ini nasihat lah ya dari guru dan lain sebagainya terkait sukses gitu. Sebenarnya jawabannya bukan berarti tidak ya, dalam kata sukses tuh berarti tidak nih pernah sukses, bukan. Tapi ada nasihat yang bagus ketika sebenarnya kita tuh nggak sukses yang benar adalah di akhirat dan seterusnya. Nah, itu lumayan terpukul juga. Kenapa? Karena khawatirnya ketika memang mindsetnya adalah kita sebenarnya ini udah sukses belum ya, udah dikejar mulu tuh dunianya tuh. Khawatirnya begitu, ngejarnya fokusnya ke situ. Gitu, itu nasihat yang bagus gitu dari salah satu ustadz itu mengatakan seperti itu. Dalam artian bahwa yang suksesnya ketika ente udah masuk ke ngantar di surga tuh, nah kan. Sebenarnya itu untuk bahasa secara globalnya dulu ya. Nah, namun kalau memang di perihal duniawinya, dalam artian kita terus berikhtiar gitu. Karena memang subjektivitasnya tinggi ketika ukuran sukses seseorang itu kan nggak bisa diartikan, bisa jadi mungkin angka segini sama pengusaha lain dibilangnya enggak, itu kayaknya kecil banget ya, kayak gitu kan. Atau mungkin kita yang gede terus pengusaha yang lainnya bilangnya kayak oh dia ternyata udah begini ya. Nah itu makanya kita nggak ngejar ke situnya, namun kita ikhtiarnya kita maksimalin, dalam artian ya udahlah mau nanti ujungnya mau hasil seperti apa ya ya biarkan nanti Allah Jalla wa'ala yang memang menentukannya. Ya udah kita memang ya ikhlas dalam hal itu gitu ya. Nah artinya yang penting gimana caranya kita bisa bermanfaatan buat teman-teman yang memang nonton, yang ngikutin dan seterusnya, bisa juga diamalkan ke depannya sehingga insya Allah ilmu yang memang dari narasumber yang hadir atau mungkin dari cuplikan tayangan-tayangan yang tampil bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, Masya Allah. Nah itu sih mudah-mudahan ya, semoga juga di Makassar juga banyaklah pengusaha-pengusaha yang memang bisa kita undang, kita bawa ke, kemarin ada tuh yang Yota ya. Yota ya? Oke. Iya. Salah satu brand di sini juga. Iya kan? Pernah kesini juga ya? Belum ya? Iya kan, maksudnya kan banyaklah pengusaha-pengusaha yang hebat yang bisa menginspirasi buat teman-teman semua, sehingga cerita gimana caranya mereka bisa menggapai cara-cara atau mungkin mendapatkan penghasilan dalam arti tanpa pelanggaran syariat. Nah itu bisa tuh teman-teman nanti mampir lah anak Makassar insya Allah. Berarti siap ya kita bikin workshop UMKM Muslim naik kelas nih? Boleh. Masya Allah. Boleh. Ayo kapan kita bikin? Bisa panggil Pak Bi juga sekalian. Boleh. Insya Allah kita support lah. Nah, gimana cara mencapai hal-hal tersebut cuma tanpa ada pelanggaran syariat kan? Nah, insya Allah seperti itu mudah-mudahan. Baik, ya Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Amin. Bang Dery dan juga seluruh tim juga untuk bisa memberikan banyak bermanfaatan. Ya Rabb, amin. Nah mungkin terakhir Ustaz ya. Baik, hijrah, tenang, senang dan menang. Mungkin ada nasihat terakhir untuk pemirsa Hafai Podcast? Baik.
Nah. berkaitan dengan hijrah ini pasti akan membawa 3 hal itu, kemenangan, kesenangan, dan ketenangan. Tidak akan lepas dari itu. Kenapa? Karena pada hakikatnya kesenangan yang kita cari selama ini justru ada pada mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah letakkan kebahagiaan itu ada pada situ, tidak ada pada yang lainnya. Seperti yang kita katakan tadi, andaikan itu ketenangan, kebahagiaan, dan kesenangan itu ada pada harta, tentulah korun yang paling bahagia, tapi tidak juga. Maka kita katakan bahwasanya orang yang hijrah itu banyak sekarang ini, apalagi sudah tren sekali kalimat hijrah sekarang ini. Virus syar'i ya. Iya, sudah begitu trennya sehingga orang baru menerima penampilan sudah dikatakan hijrah. Itu kita apresiasi, ada niatnya untuk itu, kita berbaik sangka. Tapi ada hal yang lebih penting daripada itu apa? Yaitu istiqomah di atas hijrah. Itu yang paling penting. Orang hijrah sekarang ini bukan hal yang menakjubkan kalau saya. Tapi yang lebih menakjubkan adalah dia bisa istiqamah dan terus mau belajar. Itu yang kita minta dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Selalu kita ulang-ulang ini supaya kita apa? Diberi 2 hidayah ini. Oh ya Allah, beri saya hidayah ke jalan yang lurus. Kata Ibnu Katsir, yang hidayah yang diminta di sini dua-duanya, hidayah taufik dan hidayah irsyad. Lalu setelah itu tidak berhenti sampai di situ saja. Kita minta siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan yang Kau beri nikmat kepada mereka. Itu orang yang berhidayah, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa husna ulaika rafiqa. Yaitu dari jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, orang-orang yang jujur, jalannya para orang-orang soleh, para mujahid, dan mereka sebaik-baiknya teman. Maka tadi itu tidak usah kita merasa sepi, merasa aneh, merasa terasing. Tidak, kita berteman dengan mereka-mereka ini nantinya di akhirat insyaallah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini yang paling penting. Dengan kita bisa membedakan jalan yang Allah murkai dan jalan yang sesat, itu bisa membantu kita untuk istiqomah. Kata pepatah Arab, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih man lam ya'rifis syarra minal khairi yaqa fi. Jalan sesat dan jalan yang dimurkai. Nah, ini 2 jalan yang kalau orang tidak mengerti ini jalan, dia akan terjatuh padanya. Makanya itu tadi saya bilang, araftu syarra la li syarri. Saya mengerti itu keburukan bukan untuk mengamalkan itu keburukan, walakin li tawaqqi, akan tetapi untuk melindungi diriku dari keburukan tersebut. Man lam ya'rifis syarra minal khairi yaqa fi. Siapa yang tidak bisa membedakan jalan yang baik dan jalan yang buruk, pasti dia akan terjatuh pada jalan yang buruk tersebut. Kita lihat hari ini banyak kaum muslimin mengaku hijrah tapi tidak mau belajar. Akhirnya apa? Dia menyangka dirinya di atas jalan, tapi ternyata dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang jelas dilarang di dalam syariat Islam. Nah, ini yang perlu kita ingatkan, bahwa hijrah itu penting, tapi lebih penting daripada itu adalah istiqomah, dan satu-satunya jalan adalah dengan belajar. Masya Allah. Berat Ustaz istiqomah ya Ustaz. Banyak juga yang balik tiba-tiba live TikTok sampai joget-joget 24 jam. Dulu ngaji sebenarnya. Oh, Allahul hidayah. Kita doakan hidayah untuknya masing. Baik. Masya Allah. Jadi teman-teman, para pemirsa Hafayu Podcast, mari hijrah sama-sama. Coba bilang mari ki. Oh mari ki. Oh iya, Makassar tuh ada ki-nya belakang kan? Ada ki-nya. Miji, kidi, wah banyak banget tuh. Oh iya, jadi enggak makan ki. Sudah mikir makan? Balik gimana tadi? Mari ki hijrah. Mari ki hijrah. Belajar ki di Hafayu. Belajar ki di Hafayu. Mari ki di. Mari kidi. Dia maki bedanya apa? Wah itu panjang tuh. Bisa ada orang sendiri tuh. Oh, ada dalilnya ya. Padahal katanya ada. Mari kidi. Oke. Masya Allah, ini 1 hari udah bisa kita racunin ya tentang bahasa Makassar. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah, ana sangat bersyukur bisa ketemu dengan Bang Dery dan juga dapat nasihat-nasihat dari Ustadz Muhammad Jamil hafizahullah ta'ala. Dan semoga dengan pertemuan ini semakin berkah dan semakin memberikan ketenangan, kesenangan tentunya, dan juga kemenangan bersama. Dan ya tentunya mari belajar sama-sama terus ya, dan tetap istiqomah berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Bang Dery, jazakallahu khairan. Oh iya, Allah barik fik. Ya, barakallahu fik. Ustadz Muhammad Jamil juga jazakallahu khairan Ustadz atas waktunya. Syukran Ustadz ya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Dan nantikan kembali ya siaran Hafayu Podcast bersama tamu-tamu spesial kita insyaallah taala. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.